Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rencana seserahan pengantin berupa sepeda motor buyar karena motor dicuri maling beberapa jam sebelum ijab kabul. Proses pelepasan cincin yang melingkar di alat kelamin seorang pria di kota Semarang berlangsung menegangkan. Terus bermanuver cari dukungan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Kita awali informasi pertama, sebuah sepeda motor yang sedianya digunakan untuk seserahan pengantin digondol maling di Kabupaten Tegal. Namun aksi pelaku terekam kamera pengawas sehingga bisa membantu polisi menangkap pelaku. Rencana Malawi menjadikan sepeda motor sebagai seserahan putranya untuk keluarga mempelai perempuan buyar sudah. Padahal motor sudah dihias sedemikian rupa dan telah diberi nama anaknya dan calon menantunya. Petaka datang karena ulah pencuri. Dua pelaku bersepeda motor menggondol motor seserahan itu hanya beberapa jam sebelum ijab kabul berlangsung di wilayah Adiwerna, Kecamatan Tegal, Selasa pagi. Pelaku beraksi Selasa dini hari. Dari rekaman kamera pengawas milik tetangga, kedua pelaku berbagi peran. Satu sebagai eksekutor, sedangkan satu lagi mengawasi dari atas motor. Pelaku dengan cepat merusak kunci gembok pagar lalu membawa kabur motor seserahan. Diduga pelaku sengaja mengincar motor baru karena dua motor lainnya tidak disentuh. Istri lihat sini, ini udah buka mas. Boy pakernya Itu udah buka. jam berapa itu Pak? Berarti jam 4:04. Oh iya. Kasus telah dilaporkan korban ke Polsek Adiwerna. Korban berharap petunjuk kamera pengawas bisa membantu polisi untuk menangkap pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Pemilik toko oleh-oleh haji ditemukan tewas di tokonya di kota Purwokerto, Banyumas. Polisi tidak menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Kakek pemilik toko bernama Slamet ditemukan tewas dalam posisi duduk di sofa di dalam tokonya di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Korban pertama kali ditemukan karyawan saat hendak membuka toko. Karyawan curiga lantaran toko masih sepi dan pintu terkunci. Karyawan pun langsung mendobrak pintu dan menemukan korban meninggal dunia. Polisi langsung mengidentifikasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban diketahui tinggal sendirian karena belum berumah tangga. Diduga korban meninggal karena serangan jantung. Jenazah korban kemudian dibawa ke Purbalingga untuk dimakamkan. Kemarin tadi saya jam 9 ke sini kan belum buka, jadi saya ketok-ketok Pintunya belum dibuka. Terus? sampai 4 kali, sampai dari jam 9 sampai setengah 10. Terus gimana? Terus tadi saya disuruh diantar, suruh minta tolong orang, suruh naik lewat atas. Terus ditemukan. Kalau udah Kondisinya gimana ditemukan? meninggal. Udah meninggal. Di lantai gitu. Enggak ada kursi. Pulang dari masjid masih kelihatan. Itu sudah masuk ke rumah, keluar karyawannya yang biasa bantu ini untuk itu nggak ada siapa-siapa. Akhirnya melaporkan ke lingkungan, dicek, oh ternyata kondisi sudah dalam kondisi duduk rileks, sudah tidak ada gerakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelepasan cincin yang melingkar di alat kelamin pria di kota Semarang berlangsung menegangkan. Petugas harus menggunakan gerinda untuk memotong cincin lantaran alat vital pria malang itu sudah membengkak. Ini parah nih. Tim regu penolong Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang bertindak ekstra hati-hati melepaskan cincin dari seorang pria. Apalagi cincin bukan berada di jari seperti biasanya, melainkan pada alat kelamin. Dari video yang beredar, petugas harus menggunakan gerinda untuk memotong cincin agar lepas dari alat vital.
Tindakan penyelamatan dilakukan petugas setelah pria bernama Nur Syarifuddin, warga Kecamatan Meranggen, Demak, meminta bantuan petugas. Ia kewalahan melepas sendiri cincin yang dipasang pada alat vitalnya. Proses pemotongan cincin butuh waktu setengah jam. Petugas harus hati-hati agar gerinda tidak mengenai alat vital. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, dari catatan yang ada dari tim itu tidak ada cedera. Ya, ini alhamdulillah karena memang... Sebelumnya, korban sempat diminta pihak rumah sakit agar pelepasan cincin dilakukan dengan cara dioperasi lantaran alat vital mulai membengkak. Namun, akhirnya korban memilih jalan lain dengan melapor ke petugas pemadam kebakaran. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Warga eks pemilik lahan PLTU Batang lagi-lagi menggelar aksi damai menuntut penyetaraan harga lahan tanah dengan pemilik lahan lainnya. Mereka merasa tidak mendapat keadilan lantaran pemilik lahan lain menerima bayaran Rp400.000 per meter, sedangkan mereka hanya Rp100.000 per meter. Ratusan warga dari desa yakni Ujung Negoro, Karanggeneng, dan Punowareng kembali melakukan aksi damai di pintu masuk PLTU Batang Selasa siang. Mereka merupakan eks pemilik lahan pembangunan PLTU Batang. Warga yang didominasi oleh ibu rumah tangga membawa sejumlah spanduk dan menggelar doa bersama di lokasi. Warga mengaku mendapat banyak tekanan dari berbagai pihak untuk tidak lagi menggelar aksi. Pasalnya, pembangkit listrik di atas lahan 220 hektar tanah warga akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Karena adanya sesuatu hal yang tidak bisa saya share ke media, terjadi pada bapak-bapak di format ungkap nol. Ini terjadi sangat keras tekanannya, dan biarkan mereka beralih mencari nafkah untuk keluarga dan kami sebagai mak-mak yang akan menghandle ini semua. Aksi ini adalah ke-52 kalinya. Warga menuntut keadilan agar tanah mereka yang sudah dibayar Rp100.000 per meter disetarakan harganya dengan pemilik lahan lain yang diberi harga Rp400.000 per meter. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.